الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سمع الله لمن حمده الله أكبر ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Baik, kepada anak-anak Ustadz yang soleh-soleh, mari semuanya duduk mendekat ke sini. Ya. Silakan duduknya yang rapi, maju lagi ke sini. Yang di belakang yang dekat hijab dinding. Ayo Bang, ya ikhlas Bang, ya ikhlas. Ya. Anak Ustadz yang di situ kelihatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Usahakan mulai kalau semuanya duduk. Duduk. Kalau mau ngobrol boleh, tapi supaya gak ganggu temannya, lihat ke Ustadz sini.
Lihat semuanya ke sini ke depan. Siapa nama teman itu? Kasih ya nak ya. Ya ke depan ya. Baik, kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma ahataha bil ilmik wa khata bihi kalamik wa ahsa kitabik wa radallahu sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ali sahabati ajma'in wa ali tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Pertama yang utama sekali yang saya hormati pengurus masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ayahandaku, abang-abangku, ustaz-ustazku yang alhamdulillah Ustaz melihat sayang sekali mereka sama anak ustaz. Kenapa? Karena mau mereka mengorbankan diri mereka datang ke sini untuk menjadikan anak ustaz semuanya anak yang baik. Ustaz doakan semoga anak ustaz semuanya menjadi anak soleh-soleha, amin. Semoga semuanya menjadi anak yang soleh-soleha, amin. Ustaz doakan semoga anak ustaz adalah para dokter-dokter yang hafal Quran, amin. Para polisi yang nanti rajin sholat, amin. Guru-guru yang nanti rajin membaca Al-Quran, amin. Doakan nanti anak ustaz kalau sudah dewasa menjadi anak yang kaya raya tapi dermawan, amin. Menjadi anak yang nanti kalau sudah dewasa menjadi anak yang dicintai oleh orang tua, keluarga dan masyarakatnya, amin. Anak yang nanti kalau sudah besar terkabul cita-citanya, amin. Dan saya doakan mudah-mudahan kita malam ini kita kumpul di masjid ini dan insya Allah nanti di akhirat kita kumpul di surga Allah Subhanahu wa taala, amin. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Kenapa Ustaz kita alhamdulillah? Di saat banyak hari ini remaja dan anak-anak yang dia keluyuran di luar. Jadi tadi mohon maaf Ustaz dari maghrib sampai sekarang belum pulang. Itu istri dan anak Ustaz ikut juga. Ustaz keliling. Tadi Ustaz dari masjid Al-Muhajirin di Pandau. Itu remaja juga sama anak-anak. Motivasi remaja dan juga muhasabah. Ustaz dah pulang dan Ustaz pengen ketemu dengan anak Ustaz yang ganteng yang cantik ini. Tadi kami kan ya kalau anak Ustaz mungkin tidur di sini, Ustaz tadi tidur di mobil. Jadi seperti di satu SPBU, Ustaz tidur di situ di mobil. Jadi ada remaja sama remaja itu mau bentrok untuk dipisahkan oleh polisi. Ya malam ini adalah malam pembuktian. Nah, pembuktian apa Ustaz? Pembuktian iman anak dan remaja. Kenapa? Karena malam hari ini banyak mereka yang memilih untuk berada di pinggir-pinggir jalan untuk kemudian menghabiskan malam. Terserah mau happy dan sebagainya, mudah-mudahan tetap dalam kebaikan. Tapi di sini ada anak-anak yang dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini anak saya tahu ini adalah malam 1 Rajab. Tadi imam kita baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Berkailah Allah diri kami, usia kami ini di bulan Rajab dan Sya'ban nanti sampai di bulan Ramadan. Baiklah Ustaz, ini malam yang mulia. Jadi malam ini adalah malam pertarungan.
Karena malam 1 Rajab ini adalah malam di mana insya Allah doa kita tidak Allah tolak, ibadah kita Allah terima insya Allah. Insya Allah. Itu ada yang baring, udah ini. Semangat, perlu dikasih snack. Oke Pak Ustaz, tanpa kita menyambung ke Ustaz mau tanya dulu. Siapa di sini anak Ustaz yang orang tuanya ayahnya masih hidup, angkat tangan. Oke, turunkan. Yang ayahnya sudah meninggal? Oh, ada. Yes. Turunkan. Siapa di sini yang ibunya masih hidup, angkat tangan. Turunkan. Yang ibunya mohon maaf yang sudah meninggal. Oke. Orang tuamu masih hidup. Ada yang masih, ada yang sudah meninggal. Kita ini adalah manusia, betul manusia? Kita tidak nabi, kita tidak rasul, tapi Allah berikan kita kehidupan bersama ayah dan ibu kita. Ada mungkin anak Ustadz yang tadi ayahnya sudah meninggal. Meninggalnya mungkin sudah lahir. Iya, anak Ustadz sudah lahir kan? Ketemu sama ayah pernah kan? Tapi Rasulullah Muhammad SAW, beliau itu adalah anak yang ketika dia lahir ayahnya sudah meninggal. Kalau anak Ustaz ada ayahnya sudah meninggal ketika anak Ustaz dalam kandungan ibu waktu itu, maka Ustaz yakin anak Ustaz masih bisa tahu wajah ayah. Karena sekarang ada foto, ada video. Apalagi kalau ayah kita waktu masih hidup, ketika dia nikah sama ibu kita, dia punya sosial media. Maka kita bisa lihat wajah ayah kita bisa lihat bagaimana dia beraktivitas. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW ketika dia lahir ayah sudah meninggal. Zaman itu nggak ada Facebook, zaman itu nggak ada Instagram, nggak ada foto, nggak ada video. Rasulullah tidak pernah melihat kayak mana wajah Abdullah bin Abdul Muttalib ayahnya itu. Usia 6 tahun atau 5 tahun. Siapa di sini usia 6 tahun angkat tangan? Nah, 5 tahun. Nah, Rasulullah ibunya meninggal. Anak Ustaz, kira-kira kalau di usia sekarang ibunya meninggal siap nggak? Kalau mamanya meninggal siap nggak? Nggak. Tapi Rasulullah mamanya sudah meninggal waktu itu. Artinya apa? Bahkan ada, mohon maaf, ada orang dewasa yang sampai sekarang mama dan papanya masih hidup. Tapi Rasulullah sampai dia menikah dengan Khadijah tidak ada ayah dan ibu yang menemaninya. Harusnya Nabi Muhammad karena dia Nabi kekasih Allah, dia harusnya mendapatkan hak yang lebih berhak didapatkan oleh kita hari ini. Tapi ternyata Rasulullah itu tidak mendapatkan kenikmatan ayah dan ibu ketika dia menikah dengan Khadijah. Nah, anak Ustaz dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai Allah dibanggakan oleh orang tuanya. Nah, Ustaz mau lihatkan. Ya, sebelum kita masuk apa yang Ustaz maksudkan. Kalian tahu Al-Qamah? Nah, di zaman Rasulullah ada seorang anak laki-laki yang soleh, yang dia sayang sama ibunya, yang dia rajin ibadah, rajin puasa, dan juga sering ikut berperang. Akan tetapi ketika dia sudah nikah di saat dewasanya, dia lupa sama ibunya. Yuk kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim.
Aku juga merasa bingung. Ini ya, kata Ustaz, anak soleh dia rajin ibadah, rajin perang, rajin baca Quran, hafal Quran. Tapi ketika dia tidak sayang sama ibunya, surga akan jauh darinya. Dia tidak bisa meninggal. Itu ayat Al-Quran. Dia sakit tapi tidak bisa meninggal. Udah sekapul mau mati lagi, tidak bisa meninggal. Bagaimana keadaan saudaramu Alkoma? Dia sakit keras dan sepertinya dia semakin menderita. Apakah kalian sudah melihatnya? Belum. Aku baru saja bawa ke rumahnya. Kalau begitu, ayo kita sama-sama menengoknya. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alkoma, kau sakit. Bagaimana kalau kita bersegera? Aku setuju. Ayo kita lihat. Ibu. Bisa kalian bayangkan, yang rajin beribadah saja seperti ini bentuknya, apalagi yang tidak pernah ibadah. Sepertinya dia siap sekarang. Alkoma, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah. Apakah kau sudah menyampaikan hal ini kepada Rasulullah? Bagaimana kalau salah satu di antara kita pergi ke rumah Rasulullah? Mudah-mudahan saja beliau bisa membantu kita. Baiklah, aku sadar. Ini ibunya. Ya Rasulullah, Jadi itulah keadaan. dilaporkan kepada Rasulullah Lakukan. tentang apa yang terjadi pada Alkoma. Masih, tapi sejak Alkoma sakit, ibunya belum pernah menjenguknya. Mungkin ibunya sedang marah pada Alkoma. Rasulullah meminta engkau agar membawa ibu Alkoma kemari. Baik ya Rasulullah, aku pergi sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datanglah mereka ke rumah ibu Alkoma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai adikku, saat ini putramu Alkoma sedang sakit. Aku kesini untuk menjemput. Tidak, aku tidak sudi datang ke rumah Alkoma. Dia bukan putraku lagi. Tapi keadaan Alkoma sangat menyedihkan. Dia kebersihan. Apa kau tidak kasihan? Aku tidak peduli, sebagaimana ia tidak kasihan dan peduli padaku. Bagaimana kau dia meninggal? Biar saja dia meninggal dan menderita selamanya. Astagfirullahaladzim. Tapi mungkin ini terakhir kali kau melihatnya. Aku tidak peduli. Sampai dengan sikap ibu Alkoma yang begitu membenci anak-anaknya sendiri. Baiklah kalau kau berkeras hati, aku kesini atas permintaan Rasulullah. Beliau ingin bertemu denganmu. Benarkah? Kenapa tidak kau katakan sejak tadi? Kemarahanmu pada Alkoma telah menghalangiku menyampaikan.
Baiklah, aku segera memenuhi panggilannya. Kita berangkat sekarang. Ada apa ya Rasulullah? Sampai panggilku kemari. Wahai Al-Qamah yang mulia, Rasulullah ingin mengetahui kenapa engkau sampai demikian membenci Al-Qamah. Anak itu sudah menyakiti hatiku ya Rasulullah. Aku tidak bisa memaafkannya. Hal apa yang telah dia lakukan? Bukankah dia seorang yang soleh? Sebenarnya Alkomah sayang pada orang tuanya. Namun itu semua berubah sejak dia menikah. Dia terlalu memperhatikan istrinya, sementara aku ibunya diabaikannya begitu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alkomah putraku, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah. Begini, aku kemarin membawa sesuatu untuk Ibu. Mungkin saja Ibu berkenan untuk menerimanya. Oh iya, apa itu nak? Ini, Bu. Subhanallah, indah sekali pakaian ini. Terima kasih Alkomah. Terima kasih banyak putraku. Baju indah ini asal mahal sekali harganya. Iya, Bu. Tapi maaf, Bu. Saya keliru. Baju untuk Ibu bukan itu, Bu. Tapi yang ini, Bu. Ini. Kalau baju yang tadi itu untuk istriku, Bu. Masih ada lagi ketika aku datang berkunjung ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Silakan masuk. Alkomah, bolehkah ibu mencicipi kue ini? Ini lapar sekali. Maaf, Bu. Tapi kue ini pesanan istriku. Dan aku harus berjalan jauh untuk membeli kue itu. Tapi Bagaimana kalau Ibu menunggu sampai istriku pulang dari pasar? Tidak apa-apa, kan, Ibu? terakhir aku pernah mengutus orang untuk memberikan pesan kepada Alkomah. Ini ada surat dari Ibu. Alkomah, hari ini ibu tidak punya sesuatu yang bisa ibu makan. Bisakah kamu bantu ibu? Titipkanlah lewat orang yang mengantar surat ini. Wahai utusan Ibuku, tolong katakan kepada beliau, uang yang aku punya hanya cukup untuk makan keluargaku beberapa hari saja. Aku khawatir istriku akan marah jika uang ini berkurang. Tapi begini saja, tolong sampaikan, jika aku dapat rezeki lagi, aku pasti akan langsung mengantarkannya ke rumah ibu. Ya? Kalau begitu baiklah, Rasulullah sudah mendengar semuanya. Sekarang apakah engkau masih tetap pada pendirian, wahai ibunda Al-Qamah? Aku tidak sudi untuk mengenalnya lagi, dan aku tidak akan pernah datang ke rumahnya. Wahai Allah, Rasulullah memerintahkan kita untuk mengumpulkan kayu bakar. Ayo cari, cari bakar. Untuk apa? Benarkah? Untuk apa
kayu bakar itu. Kayu bakar untuk membakar anakmu, Alkomah. Kenapa ya Rasulullah? Mengapa dia tidak dibakar? Iya, agar dia merasakan panasnya api dunia saja daripada panasnya api neraka, dan itu insya Allah akan lebih baik baginya. Tidak ada cara lain. Itu yang terbaik. Apa ibu ada pertanyaan lagi? Bagaimana wahai? Kami akan berangkat membakar. Oke, masih duduk nak, duduk ya. Duduk. Kuatkan dirinya. Apakah engkau mau ikut menyaksikan? Ayo kuatkan, bangun, kuatkan dirinya. Ayo, semangat. Sedikit lagi. Jadi Rasulullah memerintahkan untuk membakar tubuh Alqamah karena dia tidak bisa juga sakaratul maut, tidak bisa meninggal, ya, terhalang. Ini dia waktu kecil, ibunya sayang sama dia dan dia juga sayang sama ibunya. Bagaimana ibu juga sayang sama kita kan, menyiapkan sarapan kita, menyiapkan makan siang, makan malam. Bahkan hari ini ibu kita juga senang. Kenapa? Karena anaknya ada di masjid. Kita harus segera melaksanakan perintah Rasul untuk mencari kayu bakar. Ayo. Saksikanlah ya Allah yang dilahirkan Rasul yang di bumi serta semua yang hadir di sini. Sungguh aku meridhoi dan memaafkan Nah, ketika ibundanya memaafkan dengan tulus dan ikhlas Alqamah, Ayo. Aku ikut. barulah nak Allah Subhanahu wa taala, ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, di mana Allah akan mengabulkan doa kita, mengampuni dosa kita. Ayo. Sekarang saya tanya, siapa yang sayang sama Allah, angkat tangan. Turunkan. Siapa yang nanti pengen ketemu dengan Allah di surga, angkat tangan. Turunkan. Siapa yang sayang sama Rasulullah? Nah, turunkan. Siapa yang pengen nanti di surga ketemu dengan Rasulullah? Oke. Siapa yang hari ini sayang sama ayah dan ibunya? Katakan. Oke, turunkan. Siapa yang hari ini yang ingin nanti di akhirat kita juga sama-sama tinggal di surga bersama ayah dan ibu kita? Ustaz mau tanya, turunkan. Anak Ustaz mana pengen? Anak Ustaz masuk surga, terus ayah ibunya masuk neraka. Atau anak Ustaz masuk surga, terus ayah ibunya juga masuk surga bersama anak Ustaz. Pilih yang mana? Nomor 1, nomor 2? Kira-kira bisa nggak kita sama-sama dengan ayah ibu kita di saat kita tidak jadi anak yang soleh-soleha? Tidak bisa. Kalau kita ingin bersama dengan ayah dan ibu kita, kita harus menjadi anak yang soleha. Oke, Ustaz dimatiin aja kan Bapak. Ya kita nggak pakai itu lagi. Syukron ya. Jazakallah Ustaz. Baik anak Ustaz, yang tidur duduk dulu. Ayo. Ini ujiannya buat antum. Ustaz berharap jangan sampai nanti pas selesai muhasabah atau doa, anak Ustaz malah semangat untuk tidak tidur. Oke. Ya. Baik, mari tundukkan kepala. Duduk saja begitu. Tangannya letakkan di atas kedua pahanya. Oke. Gak usah senyum sana sini. Kita doa masing-masing saja. Jangan pedulikan teman kanan kiri. Biasanya kalau kita berdoa, itu kan anak Ustaz kalau berdoa kadang doanya tuh Allah, nah begini gitu kan. Nah sekarang kita khususkan betul-betul doa kepada Allah. Biasa kalau waktu kita berdoa akan ada setan yang mengganggu kita. Setan jin itu akan mengganggu kita lewat apa? Lewat pikiran dan lewat ngantuk. Ditiupkanlah serbuk-serbuk ngantuk ke mata kita nanti. Nah setan manusia bisa jadi teman di sebelah, dia akan mengganggu kita. Jadi tolong teman-teman, anak Ustaz duduk ya rapi dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pejamkan mata, tapu tangannya.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini dibacakan Ustaz. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik, ada Ustaz Allah Subhanahu wa taala. Masih ada ngobrol? Mau doa atau tidak? Pejamkan mata. Pejamkan. Sungguh-sungguh pejamkan mata supaya tidak ada yang mengganggu doa kita. Letakkan kedua tangan di atas paha atau lututnya. Dengarkan doa dari Ustaz. Anak Ustaz, kalian tuh hatinya keras, otaknya juga keras, keras kepala. Ayo kita lunakkan dia pagi ini. Ayo nak, kalian tuh anak baik, hati kalian lembut nak, hati kalian suci bersih. Ustaz, ayah dan ibu kalian hari ini ingin kalian betul-betul menjadi anak yang soleh-soleha, bukan anak yang seperti di luar sana yang keluyuran gak tahu arah, ketawa ke sana ke sini, buat-buat dosa, ngagetin orang dengan kembang apinya, buang-buang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Jangan sia-siakan kesempatan yang mulia ini nak. Bersyukurlah kita punya ayah dan ibu, punya ustaz-ustaz di sini yang mengarahkan kita kepada kebaikan. Karena nak, banyak anak-anak hari ini di luar sana ada yang tidak mempedulikan mereka. Kalian pernah lihat di pinggir jalan tuh nak, ada anak-anak dan remaja yang bajunya sudah lusuh kumuh, rambutnya nggak beres, kulitnya dekil, nggak mandi-mandi, bebas, nggak tahu arah, nggak pernah sholat, pakai narkoba, nggak pernah sekolah. Kerjanya apa? Minta sana sini. Ada yang mencuri kerjanya, ada yang begal kerjanya, ada yang ngerampok kerjanya, ada yang berjudi online kerjanya. Ayo nak, usah minta sebentar saja. Mungkin hari ini ayah kalian dalam kesulitan karena kalian tidak pernah doakan dia. Mungkin mama kalian hari ini masih sakit dan sembuh-sembuh karena kalian tidak doakan dia. Pejamkan matamu. Ayo nak, pejamkan matanya. Pejamkan matamu.
Ustaz akan berikan kesempatan, dan itu khusus kalian. Kalau kalian tidak mau, tidak apa-apa. Ingatlah ya, dalam Al-Mutaffifin Allah sampaikan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalau ada manusia, terutama juga anak-anaknya, dia tak mau berdoa, yang dia tidak mau mengingat kasih sayang ayah dan ibu dan kasih sayang Allah kepadanya, maka rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, bahwa sesungguhnya hatinya sudah berwarna hitam gelap. Manusia yang tidak mau menerima kebaikan berarti hatinya sudah gelap. Manusia yang dia mudah melakukan kemaksiatan berarti hatinya sudah hitam. Manusia yang tidak bisa mengingat kebaikan Allah, kebaikan orang-orang sayang sama dia, berarti hatinya sudah hitam. Nah, hari ini ada anak yang membunuh orang tua, dan itu sudah viral kemarin. Tidak sayang sama ayah dan ibunya. Mungkin kalian tidak membacok ibu kalian, ayah kalian, tetapi kalian membunuhnya secara perlahan. Malas sekolah, nggak mau ibadah, nggak mau diajarin yang baik, sering nyusahin, itu juga membunuh ayah dan ibu secara perlahan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Yang ngobrol keluar aja. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadil awwalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadil akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadil mursalin wa rahmatan lil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tuhan kami, ya Allah, betapa berat ujian yang Kau berikan kepada kami. Allah, kami tidak bisa melihat-Mu, tapi Kamu selalu ada di hati kami. Ya Allah, anak-anak Ustaz, kita punya ayah dan ibu yang sayang sama kita, tapi ingat, kita punya Allah yang sayangnya itu lebih hebat dibandingkan sayang ayah dan ibu kepada kita. Seperti hari ini, di saat kita berada di masjid ini, ayah dan ibu kita ada di rumah, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Di mana hambanya berada, dia ada di situ. Kalau ayah dan ibu kita dia bisa tidur, Allah tak pernah tidur ngurusi urusan kita. Allah lindungi kita, Allah sayangi kita, Allah berikan kita kenikmatan. Kenikmatan yang paling penting kita syukuri pertama adalah, ya Allah, terima kasih Kau telah jadikan kami manusia. Coba anda Ustaz bayangkan, kalau sekiranya waktu kalian lahir kalian bukan manusia, coba bayangkan apa akan terjadi pada diri kalian. Kalau sekiranya dulu kalian adalah hewan, kalian adalah tumbuhan, kalian adalah benda-benda yang kalian jijik lihatnya, tapi Allah jadikan kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yaitu makhluk yang terbaik, yaitu manusia. Ya Allah, terima kasih Kau telah jadikan kami manusia. Ya Allah, tidak ada itu illal ladzina amanu. Kita adalah manusia beriman di tengah banyaknya manusia hari ini, tapi ada yang kafir, ada yang munafik. Tapi kita adalah manusia yang Allah pilih dekat dengan keimanan, rajin ke masjid. Kita tadi sudah sholat tahajud, kita sudah baca Quran, kita ada di rumahnya,
Artinya Allah yang kemudian menggerakkan hati dan kaki dan tangan kita semuanya ke sini. Ada teman-teman kita yang hari ini tidak ikut, Allah tidak pilih dia, dan kita termasuk orang yang beruntung. Coba, Allah tuh sudah sayang sama kita, tapi kita sering tidak sayang sama Allah. Coba, pernahkah kalian ninggalin sholat? Coba nak bayangkan, pernahkah kita tinggalkan sholat? Di saat Allah rindu dengan kita, Allah ingin ketemu dengan hamba-Nya, dengan anak yang soleh-soleh ini, tapi kita tidak penuhi panggilan. Pas Allah panggil kita tidak datang, tapi pas kita sakit, kita panggil Allah, ya Allah, aku sakit, tolong sembuhkan aku ya Allah. Betul-betul jahat kita menjadi hamba Allah. Kita butuh Allah pas kita perlu saja. Pas kita sakit, kita berikan Allah, minta tolong sama Allah. Pas kita lagi sulit, kita minta tolong sama Allah. Dan pas Allah minta, kita datang ke masjid, ketemu sama Dia, kita tak mau datang. Tapi Allah masih sayang dengan kita, sayang dengan kita. Buktinya malam ini, pagi ini Allah kasih kita hidup, dan Allah juga kasih ayah dan ibu kita hidup. Bagi ayah dan ibunya masih hidup. Coba kalian bayangkan kalau hari ini adalah hari terakhir kalian. Coba kalian bayangkan kalau hari ini kalian mati. Artinya kalian gak ketemu lagi sama ayah ibu, gak ketemu sama kakak, abang, adik, gak ketemu lagi dengan teman-teman yang kita sayangi. Kalau hari ini kita mati. Coba bayangkan juga kalau sekiranya kita sekarang ada di masjid, tapi ayah ibu kita sekarang meninggal dunia di rumah. Apakah rumah kita kebakaran atau rumah kita roboh? Itu tiba-tiba ada perampok masuk ke dalam rumahnya, dibunuhnya. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau begitu baik pada kami, Kau begitu sayang pada kami. Ampunilah dosa-dosa kami, anak-anak yang soleh-soleh ini ya Allah. Begitu sayang Kau sama kami, Kau sembunyikan dosa-dosa kami kepada orang-orang sekitar kami ya Allah. Coba nak bayangkan, kalaulah Allah itu jahat, di saat kita tidak ibadah, di saat kita berbuat dosa, misalkan Allah cabut nyawa kita langsung, tidak ada kesempatan kita untuk merubah segalanya. Tapi Allah sayang, Allah kasih kita hidup sampai detik ini karena Allah ingin kita masuk ke surga. Kalau sedikit amal soleh kita supaya kita banyak beribadah, kalau dosa kita banyak agar kita punya kesempatan bertaubat. Coba Allah berindu dengan kita, tak mau kalian masuk surga. Allah menunggu kita di surga, Rasulullah menunggu kita di surga. Coba kalian bayangkan, bisa teman-teman kita masuk surga, terus kita masuk neraka. Allah sedih. Allah tidak mau hambanya masuk dalam neraka, maka hidup diberikan untuk apa? Untuk banyak ibadah, untuk sedikit ya, kemudian melakukan kesalahan dan meninggalkan dosa-dosanya. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa kami tinggalin sholat, dosa kami kadang tak puasa Ramadan, kami bohong. Kita dijahatnya gitu. Takut kita tidak dilihat orang, tapi Allah lihat kita terus. Puasa kita kadang bohong, padahal kita sudah batal. Depan orang kita bisa tipu orang dengan lemah-lemahnya kita, pura-pura lemah. Tapi Allah tidak bisa ditipu. Allah lihat kita, di mana saja kita berada, Allah di situ. Coba bayangkan, kalau kita lagi sholat itu pas sujud, bayangkan Allah lagi mulai kepala kita. Nah, rajin terus sembah aku ya, nanti kita ketemu di surga nanti. Bersyukurlah kita rajin ibadah. Syukur kita punya ayah dan ibu yang sayang sama kita. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim, apabila dosa ayah dan ibu kami ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami Allah, dari dulu hingga sekarang untuk selama-lamanya sampai ke surga insya Allah. Coba anak bayangkan,
hari ini ya, ada ayah dan ibu yang sampai sekarang belum punya anak. Mungkin kalian tahu, ada orang hari ini belum punya anak, tapi ayah dan ibu kalian Allah kasih anak, yaitu kalian. Bahkan hari ini ada manusia yang Allah kasih anak, anaknya dibuang ke solokan, dibuang ke tong sampah, dibuang ke semak-semak, dibuang ke pinggir jalan. Ada sampai orang dikasih anak oleh Allah, dibunuhnya anaknya ketika masih dalam kandungan, aborsi namanya. Tapi ibu dan ayah kita tidak bunuh kita, dia jaga kita, karena kita jahat sama ayah ibu kita, karena kita malu punya ayah dan ibu seperti itu. Ya Allah, kenapa ayahku kayak gitu, ibuku kayak gitu, gak kayak ayah dan ibu temanku. Dia punya duit, banyak harta, temanku sudah beli ini, beli itu, dia punya ini, punya itu, tapi aku tidak. Aku malu punya ayah kayak gini, malu punya ibu kayak gini. Kenapa aku tinggal sama ayah dan ibu kayak gitu? Nah, coba kalian bayangkan betapa luar biasanya seorang ayah berjuang untuk anak-anak, seorang ibu berjuang untuk anak-anak. Pernahkah kalian nanya sama ibu kalian, Bu, apa rasanya Bu ketika kami ada di perut ibu waktu ibu kami dulu dapur ibu? Berat. Coba kalau kalian tidak percaya, kalian coba galon 5 kilo itu kan, kalian ikat di perut kalian, bawa kemana-mana tuh. Berat. Ada seorang ibu yang terjatuh di kamar mandi karena dia terkaget, anaknya nendangnya di perut, terkaget, kepleset, terlantuk kepalanya ke lantai. Tidak pernah ceritanya sama kalian. Ada seorang ibu yang ketika anak dalam kandungannya dia muntah-muntah karena nggak ada lagi dikeluarkan, akhirnya darah keluar karena penahanannya itu kan. Bahkan tidak pernah nanya betapa luar biasa waktu lahirkan kalian kan. Rasa pengen mati rasanya dia itu, pengen mati rasanya. Pernahkah kalian bilang sama ibu kalian, Bu, makasih Bu telah lahirkan kami, makasih Bu telah lahirkan kami? Pernah nggak bilang makasih sama ibu sudah lahirkan kalian? Usah rasa kayaknya belum pernah. Coba nanti di rumah bilang, Ma, makasih ya Ma, sudah lahirin abang, sudah lahirin kakak, adik. Pasti mama kita bangga punya anak yang tahu terima kasih. Coba kalian bayangkan mama kalian sekarang udah tua. Pernahkah kalian lihat dia sedang mencuci piring sendirian, jemur kain sendirian, tidak kalian bantu? Akankah kita melihat punggungnya untuk seterusnya, atau jangan-jangan itu adalah punggung terakhir yang kita lihat karena dia sebentar ini akan mati meninggalkan kita? Coba usah bertanya, makanan mana yang paling enak? Makanan emak kita atau makanan restoran? Pasti makanan emak kita. Mak kita walaupun masak nasi putih, telur mata sapi, dikasih cabai sedikit, itu lebih enak dibandingkan makan-makan restoran terlezat sekarang ini. Nggak ada enak mak kita. Karena ada bumbu kasih sayang, dia sayang. Mengaduk gulai, goreng ikan, goreng ayam itu dia kasih sayang yang ngalir ke situ. Jangan-jangan air matanya menetes ke nasi, air mata menetes ke kuah gulai itu menyebabkan lezat. Kenapa? Karena dia nangis. Makanan yang dimasakannya itu bukan dari ayah kita, dia utang dari tetangga karena tidak ada uang. Kita tidak pernah nanya kan, mak dari mana nih mak dapatkan makanan ini. Kita tahunya makan saja. Bahkan ada seorang anak yang ketika disiapkan bekal ke sekolah, tidak dimakannya makanan itu, dibuang atau sampah. Seperti itu. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada mama kami ya Allah. Berikanlah kebaikan baginya, berikanlah kesempatan di sisa umurnya ini untuk senantiasa ya Allah, untuk senantiasa memberikan kebaikan buat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, balaslah jasa ibunda kami yang telah memandikan kami waktu kecil, memberikan kami air susu.
yang telah merawat kami, menjaga kami ketika sakit. Balaslah dengan surga itu. Anak Ustaz, jangan malu kalian menangis. Air mata itu nanti akan jadi saksi di surga. Itu adalah air mata kasih sayang. Ya gak bisa nangis. Tanya sama diri kalian, kenapa gak bisa nangis? Apa memang kalian sudah benci sama ayah dan ibu kalian? Atau Allah campur rasa kasih sayang pada ayah dan ibu karena kalian memang tidak sayang sama dia? Kalian tahunya keinginan kalian saja dipenuhi, tapi keinginan dia tidak pernah kalian pikirkan. Nah, ibu kita tuh sering sendirian. Dia sering sendirian. Anaknya tidak pernah bantu dia. Dia capek. Tidak mau masak nasi, tidak mau nyuci piring, tidak mau nyapu rumah, tidak jemur kain. Bahkan disuruh belajar pun tidak mau, nilainya rendah. Dia malu juga datang ke sekolah ngambil rapor, nilai anaknya rendah, remedial terus. Apalagi kalau dia datang dipanggil oleh wali kelas kita gara-gara apa? Gara-gara anaknya dia anak nakal. Bu datang ke sekolah, anakmu kelayan belajar. Bu datang ke sekolah, bu anakmu malas belajar, nilai rendah. Ya Allah, terima kasih kau telah berikan ibu kepada kami. Begitu banyaknya teman-teman kami yang tidak punya ibu ketika dia lahir, ibunya sudah meninggal. Jadi karena ibu kami, ibu yang hebat. Terima amal soleh, terimalah kebaikannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terima kasih kau telah berikan ayah kepada kami yang luar biasa baiknya sama kami, ya Allah. Yang dia menjaga kami, tidak pernah lelah dia cari uang untuk kami. Karena kami juga jahat sama ayah kami. Kami tidak mau tolong dia, kalau tidak kami senyum. Tidak bisa kami nolong ayah ibu kami, minimal kami tidak nyusahin mereka. Coba kalian bayangkan kalau hari ini adalah hari terakhir ayah dan ibu kalian hidup. Berarti kalau kalian jadi kakak, jadi abang anak pertama, kalian yang menggantikan ayah dan ibu menjaga ayah ibu. Ya Allah, ya Allah. Jadikanlah kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang senantiasa berbakti pada ayah dan ibu kami, rajin belajar, rajin ibadah, menjaga akal tidak menjadi anak yang membuat malu keluarga. Karena ingat, kalau kalian baik ya ditanya orang siapa mak bapaknya. Kalau kalian buruk tanya juga siapa mak bapaknya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ahyina bil iman, ya Allah, hidupkanlah kami bersama-sama di dunia dalam keimanan. Jadikan kami keluarga yang beriman, ya Allah, yang tahu akan dosa untuk kami tinggalkan, tahu akan pahala untuk kami kerjakan. Allahumma mitsna bil iman. Kalaupun kau cabut nyawa kami, nyawa ayah dan ibu kami, kau cabutlah nyawa kami dalam keadaan beriman, ya Allah. Allahumma syurna bil iman. Kumpulkan kami di sepadang masyarakat di masa orang beriman dan berjaya tamah iman, dan masuk anak kami dalam surga bersama ayah dan ibu keluarga kami dengan keimanan, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami anak yang menyejukkan hatinya, menenangkan pikirannya, bukan anak yang membuat pusing kepalanya, sesadar marah-marah kerja gara-gara kelakuan anaknya. Nah, sekarang kalian masih kecil, nanti kalian akan jadi ayah, nanti kalian akan jadi ibu, baru kalian akan tahu rasanya betapa sulitnya mendidik seorang anak. Maka kalau tidak mau sulit mendidik anak, jadi anak baik sekarang, insya Allah akan kasih anak yang baik juga buat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada Ustaz? Ada Ustaz? Yang bercanda kalian ya? Yang bercanda. Merugilah anak-anak yang dia tidak bisa berdoa kepada ibunya. Dan Ustaz, silakan nanti sampai di rumah ketemu sama ayah ibu, salam, cium tangannya, dan minta maaf kepada ayah dan ibunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.